Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu berguna buat mereka yang punya iman. Para jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan dan keridhaannya tercurah kepada kita bersama-sama. Rasanya lebih tepat dan lebih dekat ya, bila kepada saya diberikan materi fiqh yang untuk dibicarakan pada giliran ini. Ayatnya jangan itu dong, keliwat umum kayak gitu ya, keliwat umum. Ya, kenapa sih wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Para jamaah yang saya cintai, saya ngambil yang umum-umum saja deh gitu. Karena akhirnya di persoalan fikih ini, bila ingin dibicarakan secara serius gitu ya Ibu, Bapak sekalian, waktu yang tersedia ini bukanlah waktu yang memadai. Kan kita sampai pukul 7:30 nih ya, untuk bicarain fikih itu. Maka fikih kita bicarakan selayang pandang saja. Rasanya bukan sesuatu yang terlalu jauh dari ingatan para jamaah sekalian, bila fikih itu adalah faham. Al-fiqhu huwa al-fahm. Fikih itu adalah faham. Jadi orang Arab sering mensejajarkan arti fiqh dengan faham. Misalnya dalam pertanyaan seperti ini, hal tafhamu, hal tafqahul kalam, apakah engkau paham pembicaraan itu? Itu contoh kalimatnya Ibu ya. Tetapi ada hal yang tidak sesederhana itu pada saat kata fiqh digunakan. Jadi meskipun kelihatannya seperti sinonim, cuma ada semacam hal lain, ada konotasi yang tidak menyembul hanya lewat kata gitu, tapi orang Arab langsung merasakannya. Kalau sekadar memahami hal-hal yang remeh, hal-hal yang biasa, mereka tidak menggunakan kata hal tafqahu. Apakah engkau fiqh akan kalimat itu? Dia cukup dengan menyatakan dengan pertanyaan hal tafhamu. Jadi kalau ngomongnya udah pakai fiqh, maka yang dipahami itu adalah sesuatu yang bukan ringan, jadi lebih mendalam.
bukan pemahaman biasa. Seperti membedakan hitam dengan putih itu kan biasa, ya toh? Tetapi membedakan antara merah dengan merah, lalu ada merah ini, merah itu, merah darah, merah jingga, entah berbagai macam merah. Semakin dalam orang berkenalan dengan warna-warna, semakin banyak yang ia pahami tentang warna itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini bukan soal warna ya Pak, pertanyaan-pertanyaan tentang kalimat-kalimat yang tidak sederhana tetapi mempunyai kerumitan tersendiri. Nah, baru kata itu digunakan. Walakin la yafqahun, tetapi mereka tidak memahami. Tetapi memahami dalam artian bukan yang datar. Sampai di sini saya masih mengantarkan kita bersama untuk menikmati kata fikih itu. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia kefakihan dalam urusan agama, kepahaman dalam urusan agama. Itu sebagai pertanda. Ini bukan paham-paham biasa saja. Kalau sekadar paham biasa, nggak usah didoain juga. Gampang kok. Apa yang sulit memahami agama itu? Kalau datar saja. Menjadi sulit kan ketika dibentur-bentur dengan kemauan, ketika diintervensi oleh kegagahan suatu otoritas. Tuh fikih suka dimasukin dengan masukan-masukan seperti itu, sehingga Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din, berikan dia pemahaman yang bukan pemahaman sederhana tetapi mendalam. Pada saat itu digunakan kata faqihhu fiddin. Dan kenyataannya ibu, bapak, saudara-saudara, banyak yang terlalu muda saya sebut sebagai anak-anak saya ya. Faqihhu fiddin yang didoakan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sangat jelas dan mengental buktinya ketika Sayyidina Umar di tengah para sahabat. Banyak yang disebut ashabu badrin, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kalau ngikutnya dalam perang Badar kan usianya adalah usia-usia dewasa pada saat perang itu kejadian. Jadi ini sahabat-sahabat yang bukan sekadar disebut sahabat besar, juga usianya pun sudah usia lanjut. Yang berada bersama Sayyidina Umar waktu itu sebagai khalifah. Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi surati idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja?" Hai para sahabat, apa pandangan Anda tentang idza jaa nasrullahi wal fath?
Maka yang satu berkata begini, yang satu berkata begitu, yang satu terdiam. Tapi dari sekian banyak jawaban-jawaban sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang usianya sudah bukan separuh baya lagi, sebab sudah di zaman Umar, dan mereka ikut perang Badar. Udah lanjut ini, udah mapan kepahaman mereka, tetapi ketika ditanya mereka hanya menjawab begini dan begitu, dan tidak ada yang memuaskan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu Abdullah yang masih kecil itu dia pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, sahabat muda. Jadi kalau orang-orang ikut perang Badar disebut kibarus sahabah, kalau yang seangkatan Sayyidina Abdullah bin Abbas disebut sigharus sahabah, sahabat-sahabat muda. Dia masih muda waktu itu. Wa ma ra'yuka wa ma fahmuka fi hadhihi surah. Saya tidak meriwayatkan ini setepat dalam bunyi hadis-hadis yang ditulis. Saya lagi bercerita tentang peristiwa ini. Jadi jangan dituntut untuk menempatkan diri dengan bentuk hadis itu. Hai Abdullah, yang lain begini pahamnya, kau sendiri bagaimana? Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih muda waktu itu, huwa ajalu Rasulillah. Itu pertanda datangnya ajal Rasulullah. Kan lain Pak ya? Kan lain kan? Mengapa Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas? Yang tua-tua udah ditanya tapi belum memuaskan. Bukan ke sana arah pertanyaan itu. Ada yang tersirat di balik yang tersurat. Antara yang tersurat dengan tersirat itu tidak kontroversial, nggak main tabrak-tabrakan. Tapi arti dibalik arti mendalam jadinya. Nah inilah fikihnya. Abdullah bin Abbas, kau paham apa dari surat itu? Dia bilang itu pertanda dari dekatnya ajal Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa gimana? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang telah berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu. Apa yang mesti kau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih, bertasbihlah engkau. Jangan kegirangan. Bila engkau kegirangan membentuk euforia, orang udah masuk, musuh keras aja, Abi Sufyan, penghasut Rasulullah, sampai pergi kemana-mana, bawa provokasi. Kalau datang Muhammad jangan diterima, usir aja. Datang dia ke sana, datang dia ke sini. Itu Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan pun pada saat ditaklukkan Mekah sebagai musuh bebuyutan yang sangat keras, tetapi dia pemimpin di kaumnya. Rasulullah lantas tidak membersihkan suatu euforia. Sayang hai Muhammad, sayang engkau ya Rasulullah. 13 tahun nih kita nungguin, kok bukan dilepasin aja? Kan banyak orang yang kakinya digantung ke atas
kepalanya dibawa, lalu ditabuni dengan jerami-jerami yang dibakar. Terbakarlah ubun-ubunnya. Hijrah dia. Ada yang dicambuk sampai buntung tangannya. Zunaizah itu ada yang ditumbak kemaluannya oleh Abu Jahal. Ibunya Ammar bin Yasir itu. Kita bawa dendam yang menggelora, berjalan tertatih-tatih, kepanasan dengan kudanya dan kepanasan dengan kedua kaki yang menapak karena nggak punya kendaraan. Mau balik lagi, memang diusir. Ini udah menang, kasih dong kesempatan. Sahabat sih maunya, udah gua gorok nih hari. Dulu saya dibakar. Dulu tetangga kita dihunjam, maaf Bu ya, maaf. Dihunjam kemaluannya oleh Abu Jahal, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Karena dia budaknya Abu Jahal. Kok sekarang malah diampunin semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat orang-orang itu berbondong-bondong menuju agama Allah. Kau jangan tersenyum pongah lalu berkata semuanya sudah aku taklukkan, tetapi pilih yang ini, fasabbih. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa musuh-musuhmu? Hilangkan itu, karena kemenangan harus ditujukan ke atas, bukan ke sana. Bila Allah tidak membela engkau, kapan kau bisa menang? Jumlahmu sedikit, satu kuda berdua, terkadang pedang pun menjadi patah saat dipakai, tapi kugantikan pelepah korma berubah menjadi pedang. Kan terjadi dalam pedang perang itu, dirasakan oleh Rasulullah. Jadi kemenangan bukan milik Anda. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, lalu minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, dia sangat pemberi ampun. Rasulullah waktu datang ayat ini merubah tasbih-tasbihnya menjadi sejajar dengan bunyi ayat. Biasanya kalau lagi sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang disebut dalam hadis sahih. Lalu ulama-ulama mutaakhirin masukin juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu enggak yang ibu baca? Ada yang tetap membaca subhana rabbiyal a'la saja. Ini bagian fikih nih Pak. Contohnya, Nabi begitu pahamnya tentang ayat fasabbih, bertasbihlah, subhanakallahumma bihamdi wa bihamdika. Tuh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya. Allahumma ghfirli. Jadi tidak dipertanyakan nanti, Nabi langsung tanpa reserve paham betul tentang ayat itu. Maka ada kesejajaran dalam tasbih Rasulullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi nggak tetap terus-terusan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Artinya Rasulullah acap kali mentolerir bentuk-bentuk
tasbih yang memang enggak dipatri mati gitu Bu, enggak dibilang udah subhana rabbiyal a'la saja. Jadi Rasulullah pun memahami ayat itu. Udah nyampe belum nih arti fikih di sini? Pemahaman yang bukan biasa. Dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, subhana rabbiyal azimi, gitu toh? Waktu ruku, subhana rabbiyal a'la, waktu sujud. Sampai beberapa teman saking fanatiknya dengan riwayat yang dia dengar itu nggak mau nambah-nambahin. Tapi Rasulullah sendiri menambahkan, buat apa ayat itu berkata fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih diwakili dengan kata subhanakallahumma rabbana, bihamdi diwakili dengan ucapan Rasulullah wa bihamdika, wastaghfirhu diwakili dengan ucapan Rasulullah Allahumma gfirli. Nabi memahami, bukan meributkan. Ane udah biasa baca subhana rabbiyal a'la jadi berubah nih kalau begitu. Bukan itu. Itulah kedalaman pada saat memahami apa yang wajib dipahami. Mudah-mudahan contoh ini menambah pengertian kita bahwa yang disebut fikih bukan sekadar paham yang sederhana, tetapi di atas itu. Jadi fahmu daqaiqil umur, memahami hal-hal yang sedikit rumit, lebih dari biasa. Baiklah para jamaah sekalian, toleransi Rasulullah SAW dalam hal ini untuk membuka kelebaran fikih itu juga diteruskan dengan ketika sahabat mengadu, saat aku tidur ya Rasulullah, aku melihat dalam impianku pohon yang besar merunduk bersujud kepada Allah dan membaca zikir ini. Apakah aku boleh membawanya dalam salatku ya Rasulullah? Lakadzalik, kau boleh membawa zikir itu. Hadis ini sahih. Jadi kefanatikan kita untuk berkata bahwa kalau udah begini nggak boleh diganti-ganti, itu rasanya kurang mewakili apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai sahabat mengadu, aku lihat pohon itu merunduk lalu bertasbih. Nabi bilang, boleh itu kau pakai dalam zikir-zikirmu pada salat. Cuman kalau kita yang mimpi, jangan-jangan impian yang meleset lagi ya. Takut juga kalau kita lebih baik yang dari Rasulullah saja ya. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Anda mau bawa terserah, karena ini hadisnya juga sahih. Jadi biasakan hal seperti ini di dalam masalah fikih. Oleh sebab itu ketika seorang sahabat Nabi baca sami Allahu liman hamidah, dia nggak tahu habis itu baca apa, karena orang bertanya, famadza aqul ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan pada saat sami Allah itu? Nabi ajarin, Rabbana walakal hamd. Ada riwayat yang lebih panjang lagi, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus ada beberapa hadis yang kalau di Mekah, di Madinah, hadis itu digabung sampai sekitar 3 hadis. Dia baca semuanya dalam sami Allah. Tapi dalam fikihnya mazhab Syafi'i, orang kalau bangun dari ruku, iktidal, tegak, itu namanya rukun pendek. Sebab fungsinya pemisah dari 2 rukun panjang, si ruku dan si sujud.
Anda tidak bisa menggambarkan adanya sujud dengan benar bila Anda ruku langsung meluruk ke bawah. Jadi dipisahkan oleh si i'tidal itu. Bu, nih ngajinya rada begini nih Bu nih. Hah? Ibu udah keburu ngantuk? Yang ini pahalanya banyakan loh, ya. Oleh sebab itu dalam faham mazhab Syafi'i, kalau i'tidal itu nggak boleh panjang-panjang, sekadar yang Nabi bacain aja. Tapi Nabi pernah baca begini, pernah baca begitu, pernah juga diriwayatkan pernah baca begitu. Ya ambil satu saja, karena mereka menyebutnya rukun pendek. Makanya Anda kalau melihat orang-orang Pakistan, orang India, kalau bukan sholat wajib, dia di dalam sholatnya itu nyaris, kalau kata orang Betawi, sembayangnya kayak capung cebok. Ini orang Jakarta suka ambil gitu, langsung plek-plek kayak gitu ya. Padahal dia sangat mempertimbangkan apa yang ada di dalam mazhab Syafi'i, karena ini bukan lagi wajib. Kalau dia lagi sholat wajib, wah, Anda akan kecapean menunggu lamanya sujud dan rukuk mereka. I'tidalnya juga begitu. Tapi di dalam fahamnya orang-orang di Mekah, di Madinah, istilah rukun pendek nggak ada. Pokoknya yang mana Rasulullah pernah baca, aneh baca. Wong Nabi aja baca. Ya gabung. Karena mereka nggak mau mengistilahkan i'tidal dengan rukun pendek itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saya mengantarkan dulu untuk bagaimana fikih itu menjadi begitu longgar di suatu saat. Jamaah yang saya cintai, saya muliakan, ketika seorang sahabat lain nggak tahu mesti baca apa karena dia belum pernah bertanya kepada Rasulullah, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, dia baca sendiri, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mutatayyiban mubarakan fih. Kita di sini jarang sekali membaca tasbih ini, Bu, ya, membaca doa ini pada saat kita i'tidal, karena memang kita dibimbing untuk membaca yang umum yang datang dari Rasulullah sendiri. Dia nggak tahu, dia baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mutatayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dalam pujian yang mendatangkan keberkahan, lagi pujian yang begitu indah, penuh keberkahan di dalamnya. Terus sujud. Soal tayyiban mutatayyiban ada riwayat membawakan dua-duanya. Ada riwayat membacakan tayyiban saja tanpa mutatayyiban. Sujud. Selesai sholat, Nabi bertanya, man qala bidzakat tasbih. Ingat ya, dalam membacakan ini Anda jangan merujuk kepada matan hadis. Saya udah lupa, kan pelajaran dari dulu. Saya meriwayatkan saja, dan riwayat ini nggak melenceng nanti bila Anda bacakan. Nabi bertanya, siapa ini yang baca begini? Sahabat ketakutan, jangan-jangan aneh diomelin nih. Barangkali saya terlalu gegabah, tidak menunggu panduan Rasulullah. Mengapa berinisiatif sendiri? Kan Nabi panutan kita. Kok yang Nabi nggak baca, kita baca sendiri? Tapi apa dong, masa saya diam aja? Saya baca sendiri karena saya nggak tahu Nabi bacanya bagaimana. Bacalah. Orang-orang juga baca,
Kalau saya tahu yang mereka baca, saya baca. Itu yang terfikirkan oleh dia, tapi dia ketakutan. Waktu Rasulullah bertanya, ini siapa nih barusan yang baca? Wah, akhirnya dia terdiam. Nabi bertanya lagi, man qara'a dzalik, siapa yang baca itu? Karena sudah 2 kali Nabi bertanya, orang itu berkata, ana ya Rasulullah, saya yang membaca itu ya Rasulullah. Nabi bilang, ra'aitu 30 minal malaikati yatasabaquna fi kitabati ajrik. Aku melihat 30 malaikat, lebih dari 30. Mereka berlomba-lomba untuk mencatatkan pahala yang kau ucapkan. Jadi bukannya Nabi marah. Ini mendasari kita bahwa semua fuqaha di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah dia Abu Hanifah, tukang ibadat yang luar biasa, yang kerap menghatamkan Qur'annya dalam 2 rakaat saja. Kita kan 2 tahun pun belum tentu khatam. Untuk para a'immah, Imam Abu Hanifah terkenal begitu mampu menghatamkan Al-Quran seperti itu, seperti Sayyidina Utsman di kalangan sahabat. Para jamaah, longgar Abu Hanifah. Kenapa kemudian menjadi bertentangan misalnya dengan mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali? Pertentangan-pertentangan yang mereka tanpa sengaja melakukannya. Kan yang bertentangan nanti pengikut-pengikutnya, Pak. Dianya kan nggak selamanya sezaman. Nih Abu Hanifah lagi ada Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di negeri Syam, tempatnya ahlul ra'yi, banyak orang berfikiran, karena banyak budaya-budaya lain yang mesti dilihat, mesti dipandang. Ke sana Abu Hanifah dekat dengan orang-orang Persia, dekat dengan orang-orang ini, orang itu, dan dianya sendiri juga bukan orang Arab. Tetapi pemikiran yang ada dan berkembang di dalam Islam itu memang bukan Arab sentris. Enggak. Kalau Arab sentris, ada di Quran tuh, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Tuh orang Arab tulen tuh, dia yang paling kufur dan paling banyak nifaknya. Jadi mesti ada pergumulannya dengan yang lain-lain. Oleh sebab itu, kemunculan imam-imam pertama di dalam Islam untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah justru yang bukan orang Arab. Tapi jangan sebut ya bahwa dia tidak mengerti bahasa Arab. Fahamnya luar biasa. Jadi turunan Persia. Dalam mazhab Syafi'i ada imam besar namanya Imamul Haramain, imam di 2 tanah suci Mekah Madinah. Itu mengejutkan saya karena saya lupa dengan bacaan-bacaan saya pada saat saya masih jadi mahasiswa. Udah tua diingetin lagi tuh. Di Iran waktu itu ada pertemuan ulama-ulama. Saya kebetulan ikut keundang ya, ditugaskan oleh PBNU untuk datang. Ente datang deh Din, kalau nggak ada yang datang. Ya udah ente datang. Baru saya dapat hikmah yang besar. Imamul Haramain luar biasa, raksasa fikih dalam mazhab Syafi'i. Kitabnya luar biasa besar. Gurunya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali
baik gurunya maupun muridnya yang besar-besar itu, jenderal dan panglima fikih dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'inya tuh Arab tulen, fasih, kefasihan orang Arab ada di lidah Imam Syafi'i. Makanya orang bilang kalamuhu syahidun fil arabiyyah. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i adalah dalil dalam soal sastra, dalam soal gramatika, dalam soal serba-serbi bahasa Arab. Pokoknya ahli nahwu nggak boleh nentang lagi bila Syafi'i yang sudah bertutur kata. Saking fasihnya Imam Syafi'i. Tapi dua jenderal dalam fikih Syafi'i justru orang Persia, Imamul Haramain sama siapa? Imam Ghazali. Nanti yang ke bawah itu ngikutinya kepada kitab-kitab Ghazali yang dia simpulkan dari kitab ini, kitab itu, dan seterusnya. Jamaah, saya hanya ingin mengatakan kepada anda semuanya, nih Abu Hanifah itu di Madinah ada Imam Malik. Imam Syafi'i hidup di antara dua muara fikih yang terkadang bertentangan, tapi jangan sekali-kali pertentangan itu ditujukan untuk sesuatu yang bukan karena Allah. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakan, hai Muhammad, taatilah Allah. Bila engkau diperintah taat dan cara mentaati Allah adalah cara yang engkau pilih, maka bukan mustahil maksiat kepada Allah akan kau prediksikan sebagai taat. Bisa nggak kejadian begitu? Sekali lagi Bu ya, kalau anda hanya memilih, pokoknya kita kan sudah taat kepada Tuhan, aku ingat dia, dia pun akan ingat aku. Aku eling, dia pun eling. Bila kita tahu tentang dia, dia akan tahu tentang kita. Ini bukan persoalan tahu, bukan persoalan ingat. Ente ini lagi disuruh aqimus shalah wa atuz, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Jangan, pokoknya yang penting aku ingat dia. Bukan disuruh ingat, suruh tegakin. Jadi perintah Allah engkau kebiri dengan kemauanmu, disitulah salahmu. Yang sholat juga belum tentu masuk surga. Yang sholat aja nggak masuk udah ngikutin, apalagi ente yang ninggalin. Persoalannya bukan terletak pada persoalan ingat tidak ingat. Kalau ingat, sekadar taat kepada Allah tetapi dengan caramu, sehingga persoalannya menjadi terbalik. Engkau yang mentaati Allah atau Allah yang kau paksa untuk mentaati engkau? Saya mau nanya dulu nih, ini kalimat saya udah kelamaan ini. Dari zaman mazhab Eling itu hidup besar-besaran di sini, saya sudah mengatakan ini. Kalau ente bilang, kalau aneh ingat juga Allah udah ingat. Jangan pakai ente ingat, babe ente belum kawin, Allah udah tahu tentang ente. Kok segagah itu Allah kau paksakan untuk menuruti seleramu? Lalu di Indonesia ada gaya tersendiri dari orang yang baru masuk Islam. Dia sembayangnya itu kalau kata orang Jakarta nelongsor. Waktu sujud badannya dipanjangin ke depan, kakinya dikelap ke belakangin. Orang kampung saya bilang kayak buaya ngangkop. Orang kampung saya bilang, oh di sidang dia, di sidang. Ente mau ngapain? Ada sholat yang permanen dari Rasulullah. Tapi kok permanen? Yang atuh begini, yang atuh begitu, yang atuh begini. Selama masih ada panduan dari Rasulullah, itu adalah sholat yang benar.
selama masih ada bingkainya. Kalau Imam Ghazali ngajarin kakinya jangan renggang-renggang, cukup sejengkal saja jarak antara kaki kanan kaki kiri. Itu yang ada di dalam fikih mazhab Syafi'i. Belakangan ada juga teman-teman yang merasa kekurangan kalau cuma sejengkal, dia bikin 2 jengkal. Itu ada jalur-jalur mereka. Cuma kemudian yang mana yang ini? Bila terjadi pertengkaran di situ, pertengkarannya adalah berasal dari kemauan untuk melakukan sesuatu yang paling baik, jalur yang paling baik. Jadi atiullah, mesti ada atiur rasul. Jadi kamu tidak menerjemahkan keinginanmu sebagai sesuatu yang sejajar dengan perintah Allah. Saya berterima kasih para jamaah sudi menantikan ini ya. Ya, kita masih menghubungkan antara fiqh secara bahasa, secara lughatan ya. Dan saya belum memasuki fiqh secara istilahan ya. Kita teruskan ya. Bila tadi sudah saya gambarkan Malik di sebelah sana Madinah, pusat Islam, lalu Imam Abu Hanifah di sebelah tempat yang jauh lagi. Ini sangat dekat dengan budaya-budaya di luar Islam. Oleh sebab itu kecerdasan-kecerdasan perlu menonjol untuk mempertahankan isi Islam. Inilah sebabnya kecerdasan yang digunakan dalam memahami ayat suka diklaim oleh orang-orang lain sebagai daerahnya Abu Hanifah, dan Abu Hanifah sendiri sebagai ahlur ra'i. Tetapi tidak sepenuhnya dugaan itu benar ya, karena musnadnya Imam Syafi'i itu cuma 2 jilid, tapi musnadnya Imam Abu Hanifah yang disebut ahlur ra'i itu 9 jilid. Luar biasa itu. Kok kenyataannya jadi begitu gitu. Nah, ini agak membingungkan. Kenapa Imam Syafi'i disebut ahlus sunnah ahlul hadis, tetapi Imam Abu Hanifah yang disebut ahlur ra'i kok kitab hadisnya lebih panjang dari kitab Al-Imam Syafi'i. Tetapi yang kemudian menjadi jelas, yang berpatokan kepada hadis secara murni, Imam Ahlil Madinah Malik. Yang ada konvergensi antara hadis dengan pandangan-pandangan tuh Imam Abu Hanifah. Waktu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir pas di tahun 150 Hijriah. Makanya ngajinya Imam Syafi'i cuma keburu kepada Imam Malik. Kepada mazhab Hanafi, Imam Syafi'i cuma ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi belajarlah Imam Syafi'i kepada Muhammad ibn al-Hasan, orang alim juga, tukang ibadat juga, kaya juga. Syafi'i itu ahli hadis bener-bener. Wong Imam Malik sendiri waktu tanya, kau udah pernah baca kitab yang aku karang, hai Syafi'i, Al-Muwatta, kitab yang sudah disepakati oleh alil-alil hadis? Coba kau baca. Nggak taunya Imam Syafi'i udah hafal kitab Al-Muwatta, baru baca beberapa lembar udah ketagihan. Imam Malik, waduh ini anak pinter banget, aku baru suruh coba baca, nggak taunya dia udah hafal. Imam Syafi'i diriwayatkan menghafal Al-Muwatta cuma dalam 6 hari. Kitabnya tebelan itu sama Quran.
Kalau Anda disuruh menghafal, apalagi saya yang udah error begini 6 tahun juga nggak hafal-hafal ya. Sehingga perawi-perawi itu mengatakan, aku belum pernah mendengar ada orang yang secepat Syafi'i menghafalkan kitab Al-Muwatta. Nah, gabungan antara Malik dan sumber Abu Hanifah yang diwakili oleh murid-muridnya, itu yang menyebabkan apa yang terkumpul pada Imam Syafi'i itu mewakili dua muara besar tadi. Makanya di suatu saat Imam Syafi'i menjadi tidak malu untuk mengkritisi hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Malik. Muridnya yang kelihatan fanatik dengan Imam Malik ini mendelik. Lihat nih anak muda gegabah amat sama guru pakai ngelawan, ngeritik-ngeritik. Imam Syafi'i bilang, Malik sahibuna walakinil haqqu ahaqqu an yuttaba. Sudah barang tentu bahwa Imam Malik adalah orang yang mencerahkan kita. Kata sahibuna tidak sederhana di sini, artinya yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Malik sahibuna walakinil haqq ahaqqu an yuttaba. Jadi kalau kita lihat itu manaqib Syafi'i yang lebar tuh, Masya Allah banyak banget hadis-hadis yang diluruskan oleh Imam Syafi'i. Dan gak ada ahli-ahli ilmu yang menjadi cemburu kecuali murid-murid Imam Malik yang mengatakan kalau udah Malik ngomong udah nggak bisa salah. Makanya waktu itu di Madinah orang berkata bukan qala Nabi Muhammad, bukan qala Muhammadun, tetapi qala Malik, qala Malik. Emang boleh demikian? Karena Malik juga bisa ngomong dari Rasulullah. Mengapa suara itu menjadi redup? Muncullah Asy-Syafi'i, dia bilang qala Rasulullah. Malik gimana? Malik benar guru kita, tapi kebenaran lebih patut untuk diikuti. Anda harap menjadi sedikit cerah bahwa di saat imam-imam itu meneliti ilmunya, nggak ada yang harus dipertengkarkan. Karena apa? Masing-masing bertujuan untuk menyatakan atiullah sebagai apa yang mereka lakukan secara berkesungguhan. Kenapa Hanafi sembayangnya caranya begini? Kalau baca Fatihah nggak pakai bismillah lagi. Kenapa Malik begini? Kalau baca Fatihah nggak baca bismillah lagi. Itu bukan sombong dengan ilmunya. Itulah yang mereka takuti untuk mereka tinggalkan. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal kalau imam udah baca Fatihah dia nggak mau lagi baca Fatihah? Itulah yang diikuti oleh Ahmad bin Hanbal, karena itu ilmu Syafi'i yang pertama. Tapi Syafi'i pindah, Ahmad bin Hanbal kagak ngikut. Pada mazhab jadidnya Imam Syafi'i, dia mempertahankan Bismillahirrahmanirrahim karena riwayat-riwayat yang sahih yang dia dapatkan belakangan. Saya kagum juga dengan Hasan Bandung, pemimpinnya Jamaah Persis, imamnya Jamaah saudara-saudara kita orang Persis. Dia itu menyelesaikan dengan kata, sebabnya ada orang nggak baca bismillah waktu baca Fatihah sebab posisinya kejauhan dari Rasulullah waktu sembahyang. Waktu itu kan belum ada loudspeaker. Nah, sahabat-sahabat yang tetap membaca bismillah, dia softnya lebih dekat dengan Rasulullah, sehingga yang deketan ngedenger, yang jauhan kagak ngedenger. Tersebarlah riwayat dia, didengar oleh mazhab ini, oleh mazhab itu. Tapi mazhab yang mengikuti Bismillahirrahmanirrahim tetap bertahan, dan ini mazhab terakhir dari mazhab Syafi'i. Pendek kata,
Kalau dari imam-imamnya mereka beristinbat tentang ayat atiullah, beristinbat tentang sunnah wa atiur rasul, pokoknya nggak mau kerjaan itu menurut saya, menurut yang saya tahu dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi nggak bertengkar. Begitu alimnya Imam Syafi'i yang suka mempertahankan kunut, hebat banget kunut dalam mazhab Syafi'i, dipertahankan tuh kunut subuh. Waktu dia sholat di samping kuburan Imam Abu Hanifah, dia nggak pakai kunut, padahal kunut itu bukan main kedudukannya. Kunut subuh itu sunat ab'ad, bukan sunat hayat dalam mazhab Syafi'i. Kuat kesunatannya, tapi dia tinggalkan kunut subuh. Orang bertanya, kok Anda meninggalkan kunut ya Imam? Dia bilang, ta'ziman li sahibi hadzal maqam, menghormati orang yang dikubur di sini. Jadi bisa begitu, nggak keras banget kayak kita. Kadang-kadang main pelotot-pelototan gara-gara begitu saja. Imamnya sendiri sih nggak sampai begitu-gitu amat, karena dia berupaya menurut yang saya tahu yang terbaik beribadat kepada Allah dengan mengikuti cara yang diberikan oleh Rasulullah adalah begini. Begitulah kata Imam Syafi'i, begitu kata Imam Abu Hanifah, begitu kata Imam Malik. Saking sungguhnya untuk mengikuti Rasulullah, maka terjadilah hal seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil sama Imam Syafi'i. Ya Ahmad, idza wajadta hadithan fa'ridhu alayya fa innaka anta ahfazu wa nahnu adraku. Hei Ahmad, kalau kau dapatkan satu hadis, coba unjukkan aku, karena engkau lebih hafal, tapi aku lebih menangkap pemahaman hadis itu. Imam Ahmad nggak berkata begini, enak aja, emang ente doang yang paham. Itu langsung diakui oleh Imam Ahmad, karena dia juga mempunyai space, mempunyai kelonggaran tersendiri, ada lahannya dia untuk di suatu saat nggak ngikutin gurunya, tapi bahwa gurunya lebih paham, dia nggak bisa lawan. Emang begitu. Makanya di dunia Islam ada ulama yang menyebut al-fuqaha'us tsalatsah, 3 fuqaha besar. Ahmad nggak masuk di situ, karena Ahmad cuma mengikuti paham Syafi'i. Cuma bila ada perbedaan-perbedaan belakang hari, karena Imam Ahmad ketelatan ngikutin Imam Syafi'i lagi, berhubung Imam Syafi'i pindah dari Irak ke Mesir. Nah, ini terjadi mazhab jadid dalam Syafi'i. Itu gambaran Pak ya. Semua yang disebut fiqh adalah pemahaman. Maka muncul gaya pemahaman yang berbeda-beda karena tempat mereka juga berbeda, kontak dengan siapa juga berbeda. Lalu Asy-Syafi'i menggabungkan keduanya itu, sehingga menjadi tanggung jawab dia untuk meluruskan yang sebelah sana, meluruskan yang sebelah sini. Tidak menghalangi Imam Syafi'i untuk menulis perdebatan dengan Muhammad bin Ibn al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Rad Imam Syafi'i, penolakan Syafi'i terhadap Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ya, walaupun Imam Syafi'i belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan, dikasih makan, dibiayai, dan akhirnya terserah ente mau lawan-lawan deh, karena memang tidak untuk nggak ngikutin, awas ya, gua nggak bagi lu, nggak begitu. Inilah ilmu diasah dengan tajam, sehingga akhirnya saya menjelaskan kalau begitu fikih secara istilah apa? Al-fiqhu istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati at-tafsiliyyati al-muktasabu
min adillatihat tafsiliyah, min adillatihat tafsiliyah. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diupayakan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itulah fiqh. Dalam definisi yang lebih singkat, al-fiqhu huwal ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang jalan pengambilannya berdasarkan ijtihad. Jadi kalau ayatnya udah jelas, nggak pakai dipikir-pikirin, nggak pakai mengernyitkan dahi untuk memahami yang sebelah dalam ini, ilmu yang sudah pasti begitu bukan disebut fiqih. Itu sih udah dalil syara. Sehingga di atas ilmu fiqih sebelum dia diperkenalkan, diamalkan, ada yang namanya usulul fiqih. Turun dari usul fiqih ada yang namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Turun dari al-qawaid al-fiqhiyah, qaidah-qaidah fiqih, apa yang kita sebut sebagai ilmul fiqih. Turun dari ilmu fikih adalah perbuatan kita yang semestinya ngikutin imam secara berkesungguhan, bukan perang lantaran madhab yang sebetulnya sangat kecil bila difikirin perbedaan-perbedaannya, karena semuanya akhirnya merujuk ke Quran juga, ke hadis juga. Karena memang hadisnya diriwayatin di sebelah Madinah begini. Kadang-kadang yang membawa riwayat ke sebelah Irak, ke negeri Syam, ada riwayat yang berbeda-beda. Jadi dari pohon-pohon yang berbeda suka muncul buah-buah yang berbeda. Itu sih wajar-wajar saja. Tapi kan semuanya halalan thayyibah. Ya, bukan yang boleh dicuplik dari hawa nafsu kita masing-masing, bikin sendiri. Oke? Karena dalil orang yang berkata pokoknya aneh asal ingat tuh udah beres, itu harus dikentalkan. Itu bukan ente yang nyembah Allah, Allah ente suruh nyembah ente. Itu bahasa kita. Jadi Allah dipersingkat dengan kata saya yang ingat dan kau mesti ingat. Aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat. Nah, itu sih bukan soal ingatan, itu juga soal sholat. Di sini dia benar. Tapi kalau pemaksaan, aneh ingetin ya, jangan kagak inget aneh. Oh, Anda mengintervensi, memaksakan kekuasaan Anda kepada Allah. Inilah pengantar yang mesti saya berikan kepada para jamaah. Jadi dari fiqh diambil dari usul fiqh. Usul fiqh menurunkan sesuatu yang namanya qawaid fiqhiyah. Lalu ceraiannya, rinci-rinciannya menjadi ilmu fiqh dan kita mengamalkannya. Yang saya inginkan semuanya jangan bertengkar dalam urusan fikih. Ya, jadi jangan memaksakan fikih gaya Anda kepada orang lain. Ini yang terakhir saya kasih ilustrasi. Haji saya yang pertama tahun 88. Kebetulan jatuhnya di musim dingin. Saya pulang dari Madinah menuju Jeddah ya. Itu di tengah perjalanan itu ada tempat yang biasa dijadikan tempat peristirahatan sopir-sopir untuk enggak terus gitu ke Madinah. Itu udah tengah malam. Dan juga jamaah akan beristirahat di situ. Ada yang mau minum syai halib, teh susu, ada minum kopi, ada macam-macam ya, makan-makan. Terus di sananya ada masjid. Waktu itu masjidnya masih jelek banget waktu itu. Saya lupa namanya tempat itu, tetapi semua orang mengalami itu semakin bagus tempatnya sekarang. Mak, waktu saya sholat di situ, kebetulan kan saya saya jadi pimpinan jamaah, tugas dari pemerintah. Oh, saya yang mimpin. Dilihat itu oleh orang Mesir yang nyupir, maka dia nggak berani jadi imam. Dia majukan saya untuk menjadi imam. Di belakang saya semua orang-orang Pakistan, India yang mazhabnya Hanafi. Itu sholat subuh. Kalau Hanafi kan
nggak ada kunut subuh, begitu kan? Mereka nggak berkunut pada subuh, bahkan sangat kuat dalil-dalil tidak kunutnya yang ditulis di dalam kitab mereka. Tapi saya dijorokin jadi imam. Saya bilang, ana syafi'iyul madhab wa ana aqnutu fis subuh. Saya madhabnya Syafi'i, kalau subuh saya baca kunut. Orang Mesir bilang, malish ya syekh, udah fadal deh, nggak apa-apa, kata orang Mesir itu. Wah, orang Hanafi diam. Tapi waktu saya sholat, ya bukan kayak imam-imam di Mekah yang sekarang di masjid kita juga kayak imam Mekah semuanya, imam Madinah itu bagus-bagus ya. Waktu itu masih jarang yang tiru, dan saya nggak mau meniru. Saya takut cara Jakarta nanti jadi hilang. Jadi saya pakai cara orang kampung aja. Ya. Wah, saya jadi imam. Waktu bangun i'tidal, saya kunut. Ini mazhab Hanafi ini semuanya di belakang saya, kecuali itu Mesir. Kalau nggak Maliki, Syafi'i. Waktu saya baca kunut, saya pikir mereka akan berdiam. Dia mengaminkan doa saya, kunut saya. Sampai saya menjadi ketakutan, Bu. Saking kompak aminnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Kalau kita kan amin gitu ya. Kalau di sana aminnya kan lain. Amin. Waduh, saya kesereman. Bagus nggak jatuh. Saking kompaknya, begitulah cara beragama. Ada intervensi keinginan-keinginan yang menyebabkan Indonesia selalu menyembulkan sesuatu yang tak perlu disembulkan. Jadi mudah-mudahan ini pengantarnya ya. Kalau guru-guru yang akan berbicara lagi sesudah saya, Anda ingin bertanya kepada mereka, itu tafadhol, bagus sekali ya, mudah-mudahan. Dan ini 7:30. Saya sih mau nunggu juga sebentar, tapi jamaah saya yang udah menjemput saya kelihatannya nggak mau kalau saya lebih lama lagi ini, Bu ya. Saya akan ke ini. Mudah-mudahan manfaat dan kita amalkan ya. Jadi fikih nggak mengajak kita bertengkar, mengajak kita masuk surga. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ini adab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Ibu, bapak, saudara, minta satu Fatihah ya. Saya termasuk panitia dan termasuk pembicara dalam Multaqa As-Sufi Al-Alami, Al-Multaqa As-Sufi Al-Alami. Jadi konferensi para pengikut ajaran tasawuf, para ulama tasawuf internasional yang di bulan Desember nanti diselenggarakan di Jakarta. Mudah-mudahan acara ini membawa pencerahan, membawa berkah besar untuk mencairkan kegelisahan seluruh dunia Islam yang saat ini sedang dihunjam dengan cobaan yang bertubi-tubi. Kita berharap kedatangan para sufi itu betul-betul membawa sesuatu yang lain buat Indonesia. Ya, saya minta ini dibacakan Fatihah supaya terselenggara dengan benar sesuai dengan yang dituju dan juga membawakan manfaat yang nyata buat kedamaian dunia khususnya di Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا